Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal ini maghrib kita bisa hadir di Masjid Al-Mu'minin melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan kajian setiap Rabu ketiga ya, Rabu ketiga yang ini nanti tampaknya Rabu terakhir ini kawan. Karena bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Jadi bulan depan masih bulan Ramadan, Maret itu juga masih Ramadan begitu. Sehingga saya kira Ramadan tetap ada pada maghrib gitu. Rupun ibu-ibu. Ini ibu-ibu lah, agak repot ini. Agak repot ini. Ya mungkin Ahad pagi, subuh ceria. Diganti Ahad pagi ceria. Poso-poso ceria tetap. Sebelum puasa. Ya, puasa ceria. Biasanya kalau subuh puasa itu enaknya apa? Tidur. Nanti kapan rencana anunya? 15 Februari subuh ya. Baik, ibu-ibu dan bapak, kalau kajian kita ini sudah sampai ke masalah tentang wudu. Wudu ini ibu dan bapak dimulai dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Nah, hadis demikian. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan. Jadi tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, maka pastilah aku akan perintahkan kepada mereka, pada umat ini, bisiwak. Siwak itu kalau bahasa kita ini ya, menggosok gigi kalau gitu ya. Kalau di Arab ada kayu, jadi kayu siwak. Bahkan sekarang ekstraknya kayu itu kemudian jadi odol, jadi pasta gigi, namanya Gesami. Ini betul promosi dulu. Ya, namanya sama. Nah, begitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kalau sekalian menyampaikan laulaan asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, begitu. Pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli sholatin, ketika mau sholat. Ada satu lagi, inda kulli wudu. Ada dua hadis itu, ketika mau wudu atau ketika mau sholat. Nah ini artinya Bapak sekalian, wudu ini nanti bisa menentukan bagaimana sholat kita ini. Awalan baik dan tidaknya sholat ini di wudu itu. Ini kalau wudu kita ini baik, maka masuk ke sholatnya juga baik. Tapi kalau wudunya ini tidak baik, maka masuk di sholatnya menjadi tidak baik. Maka Rasulullah SAW sering menyampaikan itu dalam hadis itu, menyampaikan fa'asbihil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Jadi sebelum kita sholat, kalau sekalian sempurnakan wudu. Nah, wudunya disempurnakan.
Untuk disempurnakan itu, Ibu dan Bapak rahmatullah, ya tentu berkaitan dengan tata cara urut-urutannya begitu. Ya, kita sempurnakan dengan baik. Ya. Kalau ketika mau sholat itu juga nanti disunnahkan, gitu ya. Seandainya tidak memberatkan, namanya badai sholat itu, ya, seandainya tidak memberatkan, ya, kita gosok gigi. Nah, tadi kalau kita mau wudu, gosok gigi berarti sudah ikut di situ. Ada dua hal yang mestinya kita perhatikan kalau kita mau sholat, nanti kita geser sedikit sholat ya. Kita ketika mau sholat itu ada dua hal yang harus kita perhatikan dari Ibu, Bapak-bapak, terutama Bapak-bapak. Pada surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ini soal berjamaah. Khudzu zinatakum inda kulli sholatin. Jadi ada yang menyebutkan, perhatikan bagaimana penampilan kita, baju dan performa kita ini diperhatikan kalau kita ini mau masuk masjid. Satu, baju kita ini. Ya, kalau mau masuk masjid, kita sholat, bajunya, nah ini alangkah baiknya nanti kalau ada baju yang memang khusus untuk dipergunakan untuk sholat ini. Kalau bersolat berjamaah, bajunya yang memang khusus diperuntukkan untuk sholat. Yang kedua, dalam hal apa? Nah, tadi Rasulullah menyampaikan asiwak itu dalam hal bau-bauan ini. Jadi begitu, dalam hal bau-bauan, bau apa? Ya, kalau siwak tentu bau mulut. Kalau yang lainnya itu bau badan. Jadi begitu. Sehingga nanti dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang baru makan bakso, orang yang baru makan bawang, orang yang baru makan gambang, kalau di sini mungkin agak aneh ya Pak, kalau makan bawang itu aneh. Nah, tapi kalau bawangnya banyak besar-besar gitu, kayak bawang bombay gitu, itu biasa Pak, dimakan di dahar itu biasa itu. Nah ini menimbulkan bau, bau-bauan itu. Sehingga nanti bulan Bapak, kalau kita ini hadir di Masjid Al-Mu'minin, kita sholat berjamaah, yang kita perhatikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 31 tadi, diperhatikan nih baju kita. Maka ada yang di masjid di Solo ini Pak, itu kalau kita datang pakai kaos, jadi datang pakai kaos, itu di stop itu sama takbirnya. Kan nomor, kan gantos, bajunya disediakan. Al-Mu'minin mana tadi kan nomor pun gitu, kaos, ganti. Ya di Solo ada. Ya memang nanti kalau misalkan pakai kaos, apalagi kaosnya ada tulisan pun gitu. Nah ini nanti bisa mengganggu jamaah. Kaos-kaos yang ada tulisan belakangnya itu, kan kadang-kadang sok nandol gitu Pak. Pun baju mocok ternyata malah gelo, malah gelo, mocok gelo. Allahu Akbar sholat itu depannya ada pakai kaos becik ke titik Allah rupamu, tiwas dibocor dibule becik ke titik Allah kalau ngemun itu loh masih bukan penak banget. Ya seperti itu. Asiwak, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita ini untuk bersiwak seandainya tidak memberatkan. Tapi kalau setiap kali kita wudhu, gosok gigi setiap kali wudhu, ya memang itu bersih sih. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan kalau kita mau masuk masjid itu bau. Nah, itu gitu. Macam-macam nanti penyebabnya kan? Ada yang baru makan lontong apa betul lontong? Wah, ambil petai. Bapak Ibu ada yang baru dahar petai. Wah, alhamdulillah.
alhamdulillah bilalamin. Wah, wes kemana gitu kan? Baru gitu. Padahal ada cara untuk menghilangkan kita bapak ibu yang baru makan petai biar hilang bau petainya. Makan jengkol leres Pak. Berapa itu? Jadi kalau ibu-ibu dan bapak untuk menghilangkan bau petai gimana? Kalau Prof itu tadi pakai jengkol. Sebabnya bau petainya hilang, tinggal bau jengkolnya. Gitu. Nah, ya jadi bau jengkol nanti. Ya ini berat, nanti diberhentikan. Non saya bapak yang rokok misalkan, mohon maaf ya, yang rokok. Bahkan ada itu Pak, sebelum sholat siksa bukan sih, sambil nunggu komat mana, kan keras pas nunggu dari saat bukan. Nah, begitu komat Allah langsung. Nah, ribut lah, dari rumah sudah wudu. Di sini, Allah Akbar ya tetap. Ya kita ini yang biasa merokok tidak masalah ya Pak. Gitu Pak. Kita bapak-bapak yang biasa merokok itu tidak masalah. Tapi yang bapak-bapak yang lain, jamaah lain gitu, mampu bau rokoknya itu yang kemudian, nah ini yang bisa mengganggu. Intinya demikian Pak seperti. Sehingga oleh karena itu maka kita perhatikan ya, sebelum wudu ini diperhatikan seperti itu. Kalau dalam masuk tata caranya, ibu dan bapak rahimahumullah, yang pertama tentu kita dengan basmalah, niat dan kemudian ucapkan dengan basmalah. Jadi dengan Bismillah. Kemudian yang selanjutnya, ibu dan bapak mencuci tangan. Ini kan, kemudian dicuci tangan. Jadi dicuci tangan. Cuci tangan itu kalau WHO ada urut-urutannya. Yang kemudian itu diajarkan di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk rumah sakit itu ada itu. Kemudian cedak wastafel cedak keran atau itu ada poster kecil atau itu cara cuci tangan. Nah, cuci tangan diatur gitu. Nah, kalau wudu gimana? Wudu dicuci. Dan yang menariknya lagi, benar bapak, kalau masalah cuci tangan ini jauh. Ketika kemarin kita masih ingat Pak COVID itu. COVID ini kan kita mau positif cuci tangan ya Pak. Mau positif cuci tangan, hand sanitizer, hand sanitizer dengan cuci tangan gitu. Tapi jauh sebelum itu, Ibu dan Bapak, Rasulullah Muhammad SAW ini sudah menyampaikan bahwa kalau kita ini bangun tidur, kemudian di kamar mandi, hal yang pertama dilakukan adalah cuci tangan. Rasul menyampaikan karena kita semuanya ini tidak tahu tadi malam tangannya kemana. Tadi malam tangan kemana Bu? Ya kita tidak tahu karena pada posisi tidur. Maka Rasul SAW memerintahkan kita kalau bangun tidur maka kemudian di kamar mandi yang dilakukan pertama adalah cuci tangan. Nah begitu. Jadi Pak, yang pertama harus dilakukan ketika bangun tidur Pak. Kalau pertama kali bangun tidur itu yang dilakukan adalah melek. Nah, tadi saya aturnya di kamar mandi, kalau di kamar mandi cuci tangan. Nah, cuci tangan baru melek tidak bisa. Cuci tangan. Nah, begitu. Kalau di rumah sakit itu ada 6 langkah, WHO itu 6 langkah. Ada 6 langkah cuci tangan. Tapi kalau kita ya ini kan begitu cuci tangan. Sambil di sela-sela nih. Jari-jari ini di sela-sela. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu. Wudu yang kedua berkumur. Berkumurnya tangan dua atau tangan satu?
Tangan dua marung ya Pak. Oh, tangan dua marung. Tapi hadis-hadisnya menyebutkan kalau Rasulullah Muhammad SAW ketika berkumur tangan satu, tangan kanan, tangan satu. Nah, itu. Nah, besok puasa, pas Ramadan, ibu ada yang tidak kumur boleh nggak? Boleh. Wudu harus kumur apa betul? Harus. Nih, buatan. Jadi kalau di fikihnya Syafi'i itu nanti ada yang wajib, ada yang rukun begitu, nanti ada yang sunnah. Nah, yang di mana kumur itu merupakan sunnah. Bapak nanti Pak menawi ibu kalau Ramadan atau ibu pada saat puasa, kemudian wudhu siang hari, pada sholat zuhur wudhu, puasa, bapak ragu-ragu nanti, jangan-jangan masuk. Kemudian bapak boten kumur, boleh? Boleh. Tapi kalau kumur pada saat puasa, posisinya puasa, bapak-bapak, ibu-ibu kumur, maka harus diingat ini. Ampun kebablasan. Itu ampun kebablasan. Kalau bahasanya ini ada prinsip kumur harus dijaga. Prinsip kumur itu seperti hukum Archimedes. Volume air yang keluar itu sama dengan yang masuk. Pak Pandu kumur pakai 2 tangan full Ramadan siang hari, buku gitu kan, diperhatikan. Ini kita ini memperhatikan kalau Pak Pandu itu kalau siang gugur baru itu kok so seger gitu kan, nah dia mati. Dia mati. Ternyata pakai 2 tangan, buku keluarnya cerit. Nah, ya, sana sih temu diri. Wow, lamun loh. Baru dulu kok saya seger ini ya. Nah, gitu. Jadi air yang keluar Pak, itu sama dengan yang masuk. Kalau bapak-bapak ragu-ragu, ya kalau bapak ragu-ragu, maka tinggalkan. Boleh. Boleh tidak berkumur. Kumurnya tangan satu. Ini biasanya kita tangan 2. Bukan marah. Mantap. Selalu mantap begitu. Apa tidak boleh ya boleh saja. Tapi Rasulullah menunjukkan, mencontohkan dengan tangan satu sambil berkumur menghirup airnya ke hidung. Ini roto akal ini. Jadi bukan kulino loh Pak. Masuk ke hidung itu makan malah berbintang-bintang, ngomong kan, gitu. Nah, kemudian masuk namanya istinsyak, lantas disemprotkan, itu namanya istinsyak. Jadi berkumur, tamat muat itu berkumur sambil menghirup kemudian disemprot. Angel, ya kumur saja. Jadi kumur saja. Ini gak ada sih ingatan itu Bu. Anten apa jenenge? Ini kerana kan mau mak julit-julit nganten ta. Itu bukan istinsyak. Istinsyak itu nyedot. Jadi istinsyak itu sedot. Nah, sedot. Disedot, kemudian disemprotkan istinsyak, semprotkan. Nah, angel deh, kumur saja. Berkumur. Tangan 2, tangan 2. Pak D Pandu nih kok, Pak Pandu, tangan 2. Lebih marah ya Pak. Ini mau, walaupun cerit itu. Kumur berapa kali Ibu, Bapak? Kumurnya berapa kali? 3 kali. Kumurnya 3 kali. Jadi kumur 3 kali. Kumur siap. Setelah kumur apa Pak? Membasuh muka. Membasuh muka itu
Bapak sekalian, tangan dua di nomor ini dibasuh. Jadi, ayatnya menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalimatnya dengan faghsilu itu artinya adalah membasuh. Airnya piuk dari luar, Pak, dari luar terus ke dalam, jarinya nyenggol tinggi, bersihkan. Nah, bawa enten namanya. Jadi dari luar dalam bawah. Nah, gitu. Ini niki bukan piuk gitu. Tidak hanya piuk, tapi di situ nanti ada namanya adal. Termasuk bagian dari sunnahnya wudhu adalah adal. Adal itu artinya menggosok. Jadi muka digosok kemudian sampai lagi. Berapa kali? 3 kali. Oke, membasuhnya 3 kali. Setelah muka apa Pak? Dilanjutkan tangan. Nah, ini tangan nanti ada 2 caranya. Karena kalimatnya wa aydiyakum ilal marafiq. Kata ilal marafiq itu sampai ke siku-siku. Nah, jadi membasuh muka, membasuh tangannya itu ada yang menyebutkan dari ujung tangan ini Pak sampai ke siku. Kemudian dari depannya ini ke sana, ke depan, ke ujung lagi. Nah, itu disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Kemudian depan. Ini sekali. Membasuh tangan berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Tapi harus diingat mboten gantian, Pak. Mboten gentosan. Tangan kanan dulu diselesaikan, setelah itu baru tangan kiri. Mboten kanan kiri mboten iku maka kabeh silat, Pak. Gitu. Tangan kanan diselesaikan 3 kali. Kalau enggak ngeter, tapi yang kena sikunya. Karena kadang-kadang kita lihat keran air itu pendek ya Pak. Kalau kerannya pendek itu kalau ngeter ini mendengar kalau angel ini. Tapi intinya adalah siku ini harus terkena air. Banyak orang yang wudhu sikutnya tidak kena air. Nah ini ibu-ibu berikutnya ibu. Nah, ini sampai sini. Nah, jadi begitu. Kanan dulu diselesaikan, kemudian baru tangan kiri. 3 kali, ya. Kemudian baru tangan kiri. Ada. Ini membasuh tangan. Jadi membasuh tangannya ada 2 tadi. Dari ujung atau dari sini langsung. Ya, ini. Ini apa? Kerannya cendek, biasanya karena cendek. Kalau kerannya agak panjang bisa. Tapi kalau kerannya pendek, angel Pak. Karena mepet tembok. Ditambah lagi kalau kerannya agak dur. Nah, kerannya pendek, kerannya pendek. Kalau di beberapa masjid ada tempat duduknya, Pak. Iya Pak itu sekalian. Itu ada tempat duduknya. Sehingga wudhunya sambil duduk. Kalau wudhunya sambil duduk, nanti di bagian kaki bisa disela-selani jarinya itu. Begitu Pak Yusuf. Kemudian setelah tangan, lantas, kenapa Pak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wamsahu, itu artinya wamsahu itu mengusap kepala, wamsahu biru'usikum. Diusap kepalanya. Dulu kita sudah pernah pakai kalau dulu. Jadi mengusap kepala Pak, mboten mepuk. Ada yang rodo di dangak kasih terus puk. Nah, itu saya ngepuk. Tapi saya yakin zaman al-mu'min mboten kira. Mboten benten apa mboten.
ada yang begitu Pak. Padahal Al-Qur'annya saja nanti sampaikan bahwa wamsahu biru'usikum, usap kepala. Jadi diusap, maka mengusapnya kemarin dulu kita sampaikan, ambil air Pak Ibu sekalian, dilepaskan, kemudian diusapkan dari depan kepala sampai ke belakang, atau segini apa ini? Nah, bagian belakang ini apa? Kita. Dengar. Oh, cengar. Kemudian ditarik ke depan. Jadi dari depan ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan. Terus sekaligus plus itu telinga. Bahasa mudahnya itu paket. Jadi telinga tidak terpisah. Telinga tidak terpisah. Banyak yang orang wudhu itu telinganya terpisah. Jadi sabun pupuk nih kau, pupuk, nggih Pak. Terus ambil, nah, bahkan nganten dong, itu jewer gitu nih. Ambil air, lepaskan, usap dari depan ke belakang, kemudian tarik ke depan, jari telunjuknya masuk Bu, bapak-bapak, jari telunjuk masuk di telinga, ibu jarinya mengusap bagian belakang telinga, diusap ke depan. Bisa bagian bawah ini, belakangnya diusap ke depan. Jadi belakang, nah, jaga dalam diputar, ini muter. Berapa kali? Kita Pak. Satu kali. Hari pun baca ping 3 ribu nih. Malah bersih, lebih bersih lagi gerujuk. Ya, beritanya Allah itu demikian. Wamsahu biru'usikum, usaplah bagian kepala kalian. Jadi yang diusap adalah kepala, diusap bukan dibasuh. Sami, kalau sami-sami kagungan kepala. Ya, kalau ibu-ibu itu namanya hukumnya imamah, himarok dengan imamah. Kalau ibu nanti piknik nopo perjalanan Bu? Nopo healing? Healing itu kan istilah dalam ilmu psikologi ya, gitu, healing nih. Itu pengobatan untuk stres. Jadi kalau nanti orang dari jamaah Masjid Al-Mu'minin ngersake healing itu berarti kalau ibu-ibu, ya Pak, kalau ibu-ibu nanti dalam perjalanan atau di suatu tempat yang kemudian nanti ibu wudhu, tempatnya terbuka, ibu tidak mungkin copot lepas jilbabnya. Nah, terus pun Pak mengusap kepalanya dari luar jilbab. Nah, itu namanya himarok ya. Jadi dari luarnya, jilbabnya tetap ada di situ, diusap dari luar jilbab, tariknya aku banter-banter nggak copot Bu. Nanti nariknya ke depan copot, buanter malah takut copot. Jadi dari depan ke belakang sama seperti tadi, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam, di dalam jilbab itu. Itu juga ada imamah itu, imamah kan sorbannya untuk bapak-bapak itu. Itu ya boleh. Tapi kalau tempat kita kan enggak ada ini yang pakai imamah itu. Pak, kalau di tanah Arab sana kan, Saudi kan, dan sekitarnya itu adatnya mereka pakai bajunya. Jadi makanya imam sholat itu kan pakai imam itu pakai surban gitu. Nah, kalau kita ini pakai surban malah dikira haji anyaran gitu. Ini mau surban itu kaji anyaran ini.
gitu. Jadi seperti itu. Boleh Bu. Nanti kalau ibu-ibu di perjalanan. Kemudian yang selanjutnya setelah kepala, nomor Bu. Kepala, terus kemudian kaki. Kaki itu seperti tangan. Jadi dibasuhnya ini adalah 3 kali, tapi yang harus diperhatikan membasuhnya itu kaki kanan diselesaikan dulu 3 kali, baru kaki kiri. Kalau bapak ibu bisa mensela-selai, bisa mensela-selai jari kaki di sela-selai. Ning kalau sudah niki modelnya saat ini model usum asam urat nih gitu. Itu maka bapak sekalian ya sesuai dengan kemampuan. Nah, tapi kalau kemudian ada yang masih sehat baik begitu di sela-selanya itu gitu. Nah, ini tapi ya ada ya Pak, orang wudhu tapi membasuh kakinya. Nah, membasuh kaki itu kan batasnya sampai ke mata kaki. Sinten di antara bapak ibu yang membasuh kakinya atas ingatan? Ini keran itu. Enten biayanya nih. Tuh, enten. Membasuh kaki itu seperti membasuh tangan. Ada namanya daluk tadi Pak. Daluk itu digosok, maka kakinya digosok. Kemudian yang diperhatikan adalah bagian tumitnya. Kalau tadi tangan itu yang diperhatikan adalah sikunya, tapi kalau kaki yang diperhatikan tumitnya. Karena banyak orang yang membasuh kaki tumitnya mboten terkena air. Maka digosok sampai ke mata kaki, lebihnya boleh kalau lebih itu. Terus kemudian disela-sela. Ya inilah, maka di beberapa masjid itu ada yang pakai tempat duduk. Kalau di album ini begini. Karena album ini orangnya sehat-sehat semuanya. Oh iya, itu Pak Padu, sehat-sehat. Itu Pak Padu. Jadi begitu. Kalau di dekat sini yang masjid ini, mana? Asal gitu. Nah, asal Biparmat itu, namanya asal Biparmat, tapi sekarang masih tetap di sini ini guru. Nah itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu tindak guru, gitu, terus kemudian mampir di masjid, nah itu tempat wudhunya ada kotak-kotak begitu. Mungkin panjenengan ini datang ambil kita ganggu gitu misalnya. Oh buatan itu dalam rangka tadi. Kalau wudhu bapak ibu sekalian, kakinya di sela-selani, dibasuh, digosok. Jadi seperti itu. Nah ini ibu-ibu dan bapak urut-urutannya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai hadis, itu kesimpulannya begitu, urut-urutannya. Begitu selesai, bapak sekalian, begitu selesai kita ini wudhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis itu menyebutkan bahwa selesai wudhu kita ini bacanya cukup dengan syahadat. Ya, cukup dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Namun kalau Pak itu bacaan doanya itu hanya itu. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, jadi selesai wudhu, baru sekalian kita bersyahadat. Kalau kita bisa demikian, wudhu, setelah wudhu, kemudian kita membaca syahadat, membaca doanya tadi dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Rasul mengatakan ghufrat, diampuni dosa-dosanya. Walaupun itu seperti
zabadil bahri, dosanya itu seperti buih di lautan. Ya, jadi seperti buih di lautan. Buih itu mengenai bapak-bapak itu kan pakai itu Pak. Diurang, apa? Untuk atas untuk kan di pinggir pantai ini. Berapa jumlahnya Pak? Wah, walaupun dosa kita ini sebanyak untuk tadi yang ada di lautan di pinggir pantai itu, maka ketika kita wudu, selesai wudu kita membaca doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita ini walaupun dosa kita itu sebanyak untuk di Masya Allah. Nah jadi ampun supaya setelah wudu apa Bu? Dalam berwudu nanti ada adabnya. Salah satu adabnya adalah ketika nanti bapak-bapak ibu-ibu berwudu niku boten berbicara dengan yang lain. Rasulullah sedang wudu, datang sahabat menyampaikan salam, tapi tidak dijawab Rasulullah. Rasulullah hanya melambaikan tangan. Jadi nanti kalau wudu Pak, nih ada yang ngajak ngobrol dulu Pak. Tapi kalau aku benar Pak, wudu sing dijenengi imam. Imam yang terutama imam sing bacaannya panjang-panjang. Nggih. Imam sapa? Mbuh berarti wah jan ora dadak dan doa malah. Jadi ya. Moga kalau ada yang mau disampaikan Pak, Ibu, ada yang mau disampaikan. Kalau doa sehabis itu tambah apa bacaan tahu bidang bacaan atau itu. Ya, jadi itu kaitannya dengan hadisnya, derajat hadisnya. Jadi yang derajat hadisnya paling tinggi gitu ya Pak. Nah, itu adalah yang tadi aja. Cukup itu aja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ibu dan bapak kan sudah hafal tak? Syahadat untuk betul hafal. Hanya syahadat saja cukup. Nah, jadi hanya demikian. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan di Bulughul Maram itu, sekali di Bulughul Maram itu ada yang menyebutkan itu derajatnya tidak begitu bagus. Sehingga di Bulughul Maram pun disebutkan hadisnya ya hanya yang itu saja. Begitu. Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang mulai pelajari ini yang di masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah. Tiap Jumat malam itu yang dipelajari Bulughul Maram. Itu kalau Istiqomah tiap Jumat. Kalau pergi Rabu tiap bulan gitu. Jadi kalau kita Bulughul Maram itu ini berapa tahun baru selesai. Apalagi dia di sore ini. Nah kembali. Moga ada yang lain lagi Bu Pak yang mau disampaikan tentang itu. Kalau tidak ada, saya kira terus Budi. Ada yang tetap gimana? Jadi Pak Kaji bertanya mau wudu, begitu wudu belum selesai, terus nanti maktik, kau dia maktik itu loh. Padahal maktik itu komat Pak. Ya kalau kemudian wudu lantas, nah ini kembali kepada pembatalnya. Pembatal wudu. Apa yang membatalkan wudu Bapak Ibu? Yang membatalkan wudu itu PAK, BAB, BG. PAK itu buang air
kecil alias HIV mungkin namanya HIV. HIV itu hasrat ingin pipis. Kemudian yang kedua BAB, buang air besar. Yang ketiga BG, buang gas. Ibu wudu, jangankan maktit saja. Ya, itu Pak Kaji ini maktit itu. Asal kemudian Bapak Ibu tahu persis bahwa itu memang keluar, nah gitu keluar gasnya, maka otomatis batal diulang. Kecuali gitu, memang ada kelainan. Ada kelainan Pak. Ini saya dulu punya teman waktu mahasiswa masih S1 itu. Jadi kalau wudu Pak, begitu wudu selesai gitu, kentut, baleni. Begitu selesai, kentut lagi, begitu terus. Jadi selesai wudu kentut. Nah, akhirnya kemudian waktu itu kita tanyakan Pak almarhum namanya Pak Habib Anhar. Habib Anhar kemudian beliau menjawab, itu namanya makfu, dimaafkan. Begitu selesai wudu, kentut meleh ya sudah, itu dianggap sudah berwudu. Ada dua, satu lagi pipis. Jadi selesai wudu, buat wudu nanti itu, pun rampung badan, pipis, kanten. Nah itu bahkan dari zaman Rasul ada yang musalsal bol itu bolak-balik pipis gitu. Bahasa tadi besar. Oh saya. Besar. Nah itu karena apa? Kena air, wudu kena air, pipis Pak. Kalau ada hal biasa begini, bukan loh kayak semacam apa ya namanya sindrom apa gitu kan? Itu Bu. Jadi kalau maknanya Pak Haji, panjenengan wudu, maktik, dan jangankan maktik, makses gitu kan? Nah itu wudunya dihentikan, diulangi. Nah, itu makses. Kedua, lebih maktik. Ketiga malah maklut, wah itu kan. Jadi, nanti lagi. Nanti diulang, karena itu membatalkan wudu. Ada yang lagi ibu barangkali? Sambung, cakap. Jadi demikian, monggo nanti kita sempurnakan. Kita sempurnakan wudu kita, sebagaimana apa pesan yang disampaikan Rasulullah tadi, fa'asbihul wudu, maka sempurnakan wudu kita. Karena sempurnanya wudu itu nanti adalah bagian dari bagaimana kita menyempurnakan sholat kita. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi pada Rabu yang akan datang. Rabu yang akan datang itu maksudnya sampai pengumuman takmir masjid. Karena nih insya Allah yang bulan depan masuk Ramadan. Oh iya, pengumuman Ramadannya kan berapa bulan? Ibu sampai besok Bu? Tanggal 1 Ramadannya kapan? Nah, tanggal 1 Ramadannya itu nanti kemungkinan akan terjadi perbedaan. Nah, kemungkinan akan terjadi perbedaan. Kalau di Muhammadiyah sudah menentukan 18 hari Rabu, jadi 18 Februari begitu. Tapi kalau pemerintah kemungkinan besarnya itu tanggal 19. Ada dua berbeda. Kamu album ini mau terawihnya malam Rabu atau malam Selasa, mau bukan terawih. Jadi Selasa malam Rabu, nah itu berarti Rabunya puasa, Rabu tanggal 18. Oke. Nah terus Lebarannya kapan? Lebarannya 1 Syawal. Nah, poso dari pun bahas Lebaran. Wah, poso dari ngomong ke Lebaran itu benar sama. Jinglen man, dipikir jinglen oleh man. Jadi
Jadi Bu Billy mengatakan, Ibu-ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Ini sudah mulai Sya'ban, masuk Sya'ban, nanti mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan sehat walafiat, begitu semangat ibadah. Boten sak gregeni imam. Jika jadi kalau imam kok digregeni gitu. Jadi memang Ramadan itu paling potensial digregeni itu imam. Mulai imamnya gede-gede. Ini pakai imamnya gede-gede kan? Oh, imamnya gede-gede. Favoritnya ibu gimana? Yang panjang-panjang mau pendek? Itu saya pernah diprotes gara-gara itu ngimami tapi ayatnya pendek-pendek loh, diprotes loh. Itu luar biasa tuh. Jadi tadi ngimami, nih ayatnya malah kalau pendek-pendek malah diprotes coba. Diprotes sama muadzinnya. Jadi disampaikan ke saya, Ustaz, ini Pak Jenengan termasuk Ustaz yang bacaannya pendek-pendek banget. Padahal kalau kalian bawa itu waktu hak. Tan masjid begini, muadzinnya begitu Bu. Tan masjid begini ini imamnya bahasanya panjang-panjang. Oh nggak begini. Berarti yang akan datang panjang, dia panjang. Panjang. Tadi Al-Baqarah gitu, Al-Anfal gitu. Tidak sama usaha paling pendek gitu. Rambutnya jam somong. Begitu orang Islam udah dicegat 6 jamaah 6 nikat dulu Ustaz suratnya kalau segini mawon dan kalau di sana bacaan panjang di situ pendek pindahnya oh ada Al-Mu'minin bacanya panjang-panjang nah ini kan terus nenek istiqomah pendek-pendek pun tidak nenek istiqomah. Matur nuwun, insyaallah ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tanggal 15 ya? Tanggal 15 Februari kan? Tanggal 15 Februari dari Ahad pagi subuh. Insyaallah kita ketemu. Nanti materinya tentang takhid, persiapan Ramadan.